Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga Rabu 9 Februari 2022 akan kita mulai. Atas nama presbiter yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam dan selamat bergabung dalam ibadah keluarga Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Di hari ini Rabu 9 Februari 2022. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Charles Janeman Manuputi. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjumpaan dengan Tuhan. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya. Karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi NKB 7 bait 1 dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang nyata dalam karya keselamatan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami semua dilayakan ada bersama dengan keluarga kami di gedung gereja ini dan di rumah masing-masing dalam ibadah keluarga Jemaat Bahtera Kasih saat ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah Maha Hadir hingga ke dalam relung hati kami dan memberkati kehidupan kami. Berkenanlah ya Tuhan atas ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan yang bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur secara bersilih ganti. Mazmur 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. NKB 14 bait 1 dan 2. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka
Jemaat yang diberkati Tuhan, saudara-saudara sektor pelayanan 5 yang ada di dalam gedung gereja dan juga umat Tuhan yang beribadah secara online dari rumah masing-masing, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Allah. Kami bersyukur untuk ibadah keluarga malam ini yang boleh dilaksanakan dalam kebersamaan, baik secara luring maupun daring. Dan biarlah melalui ibadah ini, kami sekalian terus dikuatkan oleh Roh Allah di dalam menjalani hari-hari hidup kami sebagai umat Tuhan. Bapa di surga, bersabdalah, karena kami umat kepunyaan-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan berdasarkan kitab Nehemia pasal 9 ayat 20 hingga ayat yang ke-21. Nehemia 9 ayat 20 dan 21 yang menyatakan, "Dan Engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga mana-Mu tidak Kau tahan dari mulut mereka, dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak." Demikianlah bacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan di sektor pelayanan 5 yang terjadwal melayani dan beribadah dalam gedung gereja ini, juga umat Tuhan yang ada di rumah dalam siaran live streaming ibadah keluarga malam ini. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, acap kali keterbatasan, kekurangan, kelemahan, bahkan keraguan-keraguan kita akan kebaikan Allah yang dinyatakan melalui setiap helaan napas membuat kita kurang peka terhadap pekerjaan dan tindakan Tuhan di tengah hidup kita. Sebagai manusia yang tentunya dibatasi dengan segala kelemahan dan keterbatasan, maka manusia acap kali menganggap bahwa apa yang dipikirkan, apa yang dipahami, bahkan apa yang dilakukan dalam hidup adalah kebenaran yang absolut. Itu sebabnya tidak heran ketika kita menyaksikan ada banyak orang yang menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Itu sebabnya ketika dalam hidup ini, ibu bapa dan saya berhadapan dengan orang-orang yang selalu menganggap bahwa dirinya yang paling benar, bahwa dirinya lah yang harus memutuskan segala sesuatu, karena ia memiliki kebenaran secara pribadi, secara privasi. Nah, ketika seseorang sampai pada level itu,
maka ia akan melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Kekasih-kekasih Tuhan, dosa yang diakibatkan karena kriteria kehidupan manusia yang selalu mengagungkan dirinya adalah dosa yang senantiasa menjadi momok bagi hidup kita. Dosa yang selalu tidak terlepaskan dalam setiap tindakan-tindakan kita di tengah kehidupan ini. Ketika dosa itu hadir, dia lahir dalam hidup saudara dan saya. Maka dengan bangga kita menganggap bahwa hidup kita diluputkan dari dosa. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita lakukan adalah upaya dan usaha lain. Kita tidak pernah mengemis kepada orang lain, kita tidak pernah menyusahkan orang lain. Tetapi ketika semua itu kita pahami sebagai sebuah kebenaran, maka kita sedang terjebak masuk dalam sebuah situasi dan keadaan yang merenggangkan relasi kita dari Tuhan. Israel ada di dalam konteks seperti itu. Mereka menganggap bahwa mereka adalah umat pilihan. Mereka menganggap bahwa mereka adalah umat Tuhan. Israel menganggap bahwa bangsa-bangsa lain, bahwa umat lain adalah orang-orang yang tidak punya hak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Bangsa ini berjalan dan hidup di dalam pementingan-pementingan diri mereka. Bangsa ini hidup dan memelihara seluruh karakter yang menganggap bahwa merekalah bangsa yang layak untuk menerima anugerah keselamatan Tuhan. Sedangkan bangsa yang lain kafir. Bangsa yang lain adalah bangsa yang tidak selamat. Bangsa-bangsa lain adalah bangsa-bangsa yang akan masuk di dalam penghukuman Allah. Karena menganggap dirinya lebih baik dan benar dari orang lain, Israel lupa tentang kesetiaan pada Allah. Mereka hidup di atas keinginan mereka. Mereka menyembah kepada Allah yang dianggap mampu untuk menjawab seluruh kesulitan hidup mereka. Mereka berjalan di dalam ketidakpedulian terhadap Tuhan Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Mereka mengangkangi kasih karunia Tuhan sebagai umat Allah. Saudara-saudara, akibat semua ini, maka Israel harus masuk di dalam penghukuman Allah. Dosa yang mereka tidak sadari akan membuat mereka menjadi umat yang akan kehilangan kasih Allah dalam hidup mereka. Terjadi atas hidup umat ini. Lalu apa yang kemudian terjadi? Melalui orang-orang Lewi, orang-orang yang dikhususkan untuk memelihara relasi dengan Tuhan Allah, maka para Lewi dan juga Nabi Nehemia, mereka berdoa memohon pengampunan Tuhan. Mereka tidak berdoa untuk diri mereka, tapi mereka berdoa untuk umat, untuk bangsa besar yang sudah melakukan dosa, yang sudah melawan dan memberontak kepada Allah. Dan doa pengakuan dosa ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting dalam ritual-ritual peribadahan Israel. Kalau hari ini banyak gereja-gereja termasuk GPIB juga memasukkan rumpun pengakuan dosa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ibadah kepada Allah, maka sebenarnya itu mau dilihat sebagai sebuah cara
yang gereja juga tempuh, yang gereja lakukan supaya hubungan dengan Tuhan itu tidak semakin lebar terpisah, tetapi relasi itu mau semakin direkatkan melalui pengakuan-pengakuan dosa yang menghasilkan pengampunan dosa. Kekasih Tuhan, secara imanen kita semua warga gereja mengakui bahwa kita adalah umat yang sudah diselamatkan oleh Kristus melalui kematian di atas kayu salib, melalui kebangkitannya. Maka Yesus mau menyatakan kepada kita yang percaya bahwa kita adalah umat yang dikasihi, dicintai, dan yang layak menerima keselamatan. Kendati pun demikian, tidak sedikit orang Kristen yang menganggap apa yang terjadi dalam proses pengampunan dosa melalui kematian dan kebangkitan Kristus sebagai sesuatu hal yang tidak penting. Mereka seperti Israel yang menganggap bahwa kami sudah diselamatkan, maka kami bebas melakukan apapun. Kami bebas mengerjakan apapun dalam hidup karena Tuhan kami sudah menyelamatkan. Kekasih-kekasih Tuhan, pengakuan dosa bukan sebuah rutinitas. Pengakuan dosa harus lahir dari sebuah kejujuran di hadapan Allah. Pengakuan dosa harus diletakkan pada satu kehendak Allah supaya hidup kita benar-benar dibaharuinya. Pengakuan dosa merupakan cara Tuhan supaya kita sadar bahwa kita bukan pribadi-pribadi manusia-manusia yang sempurna. Pengakuan dosa menempatkan seseorang untuk mengakui kekuasaan, kedaulatan, dan juga cinta kasih Tuhan yang terus dikerjakannya kendati pun kita memberontak dan membangkang kepada Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Kristus Tuhan, saya tidak pernah membuat sebuah riset terkait dengan ibadah-ibadah GPIB. Katakanlah ibadah hari Minggu di mana di dalamnya ada rumpun pengakuan dosa. Apakah setiap warga gereja saat masuk dalam rumpun itu di tengah ibadah benar-benar juga melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Allah sebagai pribadi-pribadi berdosa, untuk mengakui semua kesalahan dan kekeliruannya, untuk menyadari bahwa dia bukan manusia yang Superman, dia manusia cemen, manusia yang tidak punya power. Ketika orang masuk dalam pengakuan dosa, apakah hati dan pikiran kita benar-benar diletakkan dalam sebuah penyesalan atas apa yang kita lakukan di tengah kesadaran kita? Tetapi saya mau katakan, saudara, bahwa pengakuan dosa merupakan upaya yang tidak hanya dilakukan agar kita diampuni, tapi jauh dari itu. Harus ada transformasi kehidupan dalam setiap pengakuan-pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang menganggap bahwa dia bisa mengelabui sesamanya, tapi mereka lupa mereka tidak bisa mengelabui Tuhan Allah.
Ada banyak orang yang dalam hidup ini berkamuflase. Di hadapan orang lain bersikap baik. Di hadapan teman-teman satu sektor dia dinilai begitu baik. Tetapi di belakang itu dia justru memainkan peran yang berbeda. Lalu dia katakan begini, toh tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat apa yang dikerjakannya. Tuhan melihat saudara, apapun yang saudara dan saya lakukan dalam hidup, termasuk ketika kita menempatkan orang lain sebagai bagian yang kita rendahkan, bagian yang tidak kita beri apresiasi dalam hidup. Pengakuan dosa tidak hanya diperuntukkan kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama. Bagaimana kita mau memahami kalimat ini? Apakah kami harus meminta pengakuan dosa kami kepada orang lain? Bukan itu. Kalau kepada Tuhan Allah, saya dan saudara memohon Tuhan transformasi, ubah hidup kami. Maka kepada orang lain dan sesama, yang harus dikerjakan adalah mengampuninya. Yang harus dikerjakan adalah merendahkan diri kita. Yang harus dikerjakan adalah tempatkan sesamamu pada level yang tepat, bukan merendahkan dan bukan melecehkan mereka. Pada saat itu dikerjakan, maka kita sudah melakukan sebuah proses pengakuan dosa kita terhadap orang lain dalam kebersamaan. Saudara-saudaraku, warga sektor pelayanan 5 dan juga umat Tuhan yang ada di rumah, mari belajar bersama-sama untuk tidak menjadi seperti kopi. Sejak saya datang di Batra Kasih, sudah 2 hari berkantor, maka Oma Lina itu setiap 1 jam sampai 1,5 jam tanya ke saya di dalam ruangan saya, Pak Pendeta tambah kopi? Boleh Oma. Nanti jam 2:30 sore beliau masuk lagi, Pak tambah kopi? Boleh Oma. Saya bisa 3-4 kali minum kopi karena memang itu kesenangan. Tapi saya mau bilang jangan seperti itu, seperti kopi. Bapak Ibu tahu bahan membuat kopi itu apa saja? Ada air panas pastinya ya. Ada gula dan ada kopi. Kalau tidak ada air panas dan tidak ada gula juga tidak ada kopi, maka dia tidak bisa dibilang bahwa secangkir kopi yang sudah dibuat itu adalah kopi. Tapi karena ada air panas, ada gula, ada kopi, tapi waktu dia disuguhkan dan disajikan, kita bilang apa? Terima kasih kopinya. Kita tidak bilang terima kasih untuk air panas yang menyeduh kopi saya. Tidak, kita katakan terima kasih untuk gula yang memberi rasa. Tapi kita bilang terima kasih Oma Lina, kopinya enak. Kopi dia menjadi satu subjek yang melepaskan yang lainnya, padahal yang lainnya mensupport dan mendukung kopi itu. Kopi menjadi sangat penting dalam cangkir itu. Padahal kalau tidak ada air panas, maka dia hanya menjadi bubuk kopi. Dia bukan kopi. Dalam hidup ini juga jangan menempatkan orang lain sebagai bagian yang tidak diperdulikan, tetapi biarlah kita membaur seperti secangkir kopi itu.
supaya gula bisa memberi kenikmatan dan mendukung si kopi, air panas bisa memberikan sesuatu yang dapat diseduh dengan nikmat oleh peminumnya. Ketika kolaborasi itu terjadi, maka secangkir kopi buatan Oma Lina itu setiap 2-3 jam akan terus diminta untuk dibuatkan. Ketika persekutuan hidup umat itu juga dibangun di dalam konteks yang sama, maka apa yang dikatakan ayat 20 dan ayat 21 bacaan kita malam ini, saudara, dikatakan dalam bacaan kita bahwa Tuhan memberikan roh-Nya untuk mengajar, memberikan makanan, dan tidak menahan-nahan itu dari mulut Israel. Mereka diberikan air untuk melepaskan dahaga, dan itu terjadi 40 tahun di gurun. Pengakuan ini mau bilang, bukan hanya minta Tuhan ampuni kami karena kami berdosa, tapi juga mau mengatakan Tuhan terima kasih karena kami diajarkan untuk selalu hidup memberikan perhatian dan kepedulian kepada sesama kami. Dan di dalam kepedulian itulah maka kasih dan berkat-Mu turun. Engkau tidak menahan-nahan itu atas hidup Israel. Bahkan Engkau pelihara kami 40 tahun di gurun. Kaki kami tidak bengkak walaupun kami berjalan jauh. Dan kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar adalah jemaat yang juga Tuhan percayakan untuk hidup dalam kehendak dan keinginan-keinginan Tuhan. Maka yang harus kita perhatikan adalah mari menjadi gereja, mari menjadi umat yang hidup bukan untuk dirinya sendiri, yang hidup menganggap bahwa sayalah, kamilah, gereja inilah yang terbaik dari yang lain. Kita diingatkan firman Tuhan malam ini agar menjadi gereja yang merendahkan diri. Pada saat kita merendahkan diri, kita bisa menatap pekerjaan Tuhan, saudara. Tapi pada saat saudara menegakkan diri saudara, maka pekerjaan Tuhan tidak terlihat. Pemeliharaan Tuhan tidak dinikmati. Cinta kasih Tuhan tidak kita dapati. Karena kita hanya berjalan di atas kehendak dan keinginan kita. Biarlah melalui pengakuan-pengakuan dosa kita, baik secara pribadi maupun secara komunal, dalam kebersamaan, kita mau belajar terus untuk menjadi gereja dan menjadi umat yang menempatkan Tuhan Allah benar-benar menjadi kekuatan dan sumber dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam persekutuan kita, bahkan dalam kesaksian kita, dimanapun kita ada. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang setia, kita menjadi manusia-manusia yang taat, manusia-manusia yang memberi diri untuk diubah, sehingga kehidupan yang kita jalani tidak menjadi kehidupan yang sia-sia, tetapi menjadi kehidupan yang akan menjadi berkat bukan hanya bagi Tuhan, tapi bagi sesama dalam hidup ini. Selamat menjalani kehidupan dalam kesetiaan, ketaatan, dan tanggung jawab iman. Biarlah melalui firman di malam ini kita semua kedapatan menjadi umat yang selalu menempatkan Tuhan dan sesama pada porsi dan tempat yang tepat. Amin.
Saudara-saudaraku, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, meteraikanlah itu dalam pikiran dan hati kami, supaya kami semua dibaharui oleh firman-Mu, oleh pekerjaan Roh Kudus Allah, di dalam mengandalkan kebenaran firman Tuhan yang sudah melawat kami malam ini. Masing-masing kami mau merenungkannya dan melakukannya dalam tanggung jawab iman. Tuhan, kami bukan manusia sempurna. Kami penuh dengan keterbatasan, kami penuh dengan kelemahan. Kami umat yang penuh dengan dosa-dosa. Tapi Engkau berinisiatif untuk menyelamatkan kami melalui Kristus. Dan biarlah dalam keselamatan yang diberi bagi kami, dengan cuma-cuma itu, kami mau mengisi hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu, untuk bertanggung jawab dalam iman kepada Kristus, dan untuk menjadi teladan bagi orang lain di tengah-tengah kebersamaan kami. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk gereja-Mu, GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar. Tuhan memberkati para pendeta, para diaken, para penatua. Tuhan memberkati koordinator-koordinator sektor pelayanan. Tuhan memberkati unit-unit misioner. Tuhan memberkati pegawai-pegawai kantor gereja. Tuhan memberkati semua umat-Mu Tuhan, yang tersebar di 12 sektor pelayanan. Tuhan, kami mau menyerahkan persekutuan pelayanan dan kesaksian gereja ini ke dalam kuasa Sang Kepala Gereja kami. Tuhan, pakai umat-Mu ini untuk melakukan yang terbaik dalam tanggung jawab kami sebagai gereja Tuhan di tempat ini. Bapa, kami berdoa untuk pelaksana harian majelis jemaat. Kami berdoa untuk program-program kerja jemaat. Biarlah boleh terus dikerjakan dan dilakukan dalam kebersamaan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan manusia. Tuhan, kami mau berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam kelemahan fisik. Secara khusus malam ini kami berdoa untuk Pandun, sektor pelayanan 6, yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Grestelina Makassar, di ruang ICU. Tuhan, kami berdoa Engkau dapat menjamah dan memulihkan kekasih kami ini dalam kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, berkati para dokter, perawat, alat-alat. Tuhan juga kuatkan istri dan kaum keluarga yang mendampingi dan merawat. Mereka boleh terus ada di dalam kekuatan iman kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Ina Yosep Niki Yulu, sektor pelayanan 11, yang juga mengalami kelemahan di bagian lutut dan kakinya. Bapa, jamah dan kuatkan ibu kekasih ini. Ia boleh dipulihkan Tuhan, disembuhkan dan dikuatkan oleh Allah dalam kehendak-Mu. Suami, anak-anak, cucu yang mendampingi juga Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan untuk semua warga jemaat yang ada dalam kelemahan tubuh saat ini. Bapak Pendeta Roberto Wage dan juga istri serta ketiga anak dalam pemulihan. Kiranya Tuhan juga menjamah mereka. Tuhan mengangkat sakit penyakit dari hamba-Mu dan keluarga. Mereka boleh kembali sehat. Mereka boleh kembali ada dalam aktivitas bersama dengan orang lain.
dalam keadaan fisik yang kuat. Berkati seluruh proses ke depan supaya keluarga ini juga boleh pulih. Pak Pendeta boleh kembali berangkat ke Jakarta untuk menjalankan tugas selaku Majelis Sinode GPIB. Tuhan, kami mau berdoa Engkau juga memberkati umat yang mengalami kesukacitaan di minggu berjalan ini karena ketambahan usia kelahiran maupun kelahiran. Sempurnakan kebahagiaan dan sukacita umat-Mu Tuhan, dan ajar kami semua untuk selalu bersyukur dalam segala situasi dan keadaan. Kami berdoa untuk para lansia, orang-orang tua kami, janda duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan pelihara mereka semua, karena Engkau adalah Allah yang dapat memberikan apa yang dibutuhkan oleh kekasih-kekasih kami dalam hidup yang mereka jalani. Kami mau berdoa untuk dalam ibadah keluarga malam ini, warga jemaat-Mu yang boleh hadir di dalam rumah Tuhan ini, pianis dan juga pemandu lagu, teman-teman tim multimedia, teman-teman operator sound system, semua kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati kami di dalam pelayanan kami ke depan. Kami boleh terus berjalan bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Warga jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara daring di rumah-rumah tangga mereka, biarlah kasih, berkat dan firman-Mu juga menjadi bagian dalam kehidupan umat-Mu malam ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami serahkan kehidupan umat-Mu GPIB Jemaat Batrak Kasih Makassar ke dalam tangan kuasa Allah. Biarlah Engkau terus memberikan yang terbaik bagi kami sekalian. Ampunkan dosa kami Kristus. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang telah memelihara dan mencukupkan segala hal dalam hidup kita. Dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7 hingga ayat yang ke-8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
NKB 196 bait 1 dan 2. Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah, kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk membawa persembahan ini kepadamu.
Siapakah kami sehingga kami mampu memberi? Sebab Engkaulah sang empunya semua harta kekayaan yang ada di dunia ini. Namun Tuhan mengajar kami untuk memberi persembahan sebagai ungkapan syukur hati kami. Dan persembahan ini akan kami pergunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah persembahan ini. Demi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Rabu 9 Februari 2022. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Charles Yaneman Manuputi, pelayan liturgi, diakan penatua sektor pelayan 5, organis Bapak Eki Rumbu, pemandu lagu Saudari Glady Sahertian, produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan Yesus memberkati. 2. Bidang PPSDI dan peningkatan peranan keluarga. Rapat koordinasi Pelkat PKP Mupel Sulsel Bara. Hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, waktu pukul 10 sampai selesai. Tempat secara luring, GPB Immanuel Jalan Balai Kota nomor 1. Daring, media Zoom meeting ID 83052071015, passcode 120222. Dimohon kehadiran pengurus Pelkat PKP, utusan 3 orang dari tiap jemaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 9 Februari 2022, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait Ketua 5, Penatua Abeltina Mual Sekretaris. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudara, baik di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah, mari berdiri. Pergilah dan kembalilah dalam hidup kita. Beritakanlah Injil di dalam kerja layanmu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang.
arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah keluarga malam ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.